Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa amman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sekitar 20 tahun yang lalu, ketika saya berlibur ke Indonesia, saya berjumpa dengan kerabat istri dan juga sahabat saya. Beliau mengatakan baru saja berjumpa dengan Ami Abdul Qadir Askar, Allah yarhamuh, yaitu orang tua dari Bapak Fahmi, Bapak Fauzi. Beliau mengatakan saya mendapatkan nasihat berupa ayat Al-Quran yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 147. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Allah tidak akan menyiksa kalian jika kalian bersyukur dan beriman, dan Allah maha mensyukuri, maha mengetahui. Ketika saya membaca ayat ini selalu teringat dengan sahabat saya tersebut yang sudah meninggal, dan juga teringat juga dengan Ami Abdul Qadir, Allah yarhamhuma jami'an. Kemudian dari ayat ini mengingatkan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentunya beriman agar Allah membalas segala kebaikan kita, dan kita juga selalu menyadari bahwa Allah itu maha mengetahui. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan selalu meyakini segala nikmat itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita menyombongkan diri, merasa ujub bahwasanya karunia dan segala nikmat itu karena kehebatan kita, karena kepandaian kita, yang nanti Allah akan murka dan juga akan artinya menjadikan kehidupan kita tidak berkah. Kedua, kita harus banyak memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita di segala waktu, segala tempat, untuk memuji Allah, mengagungkan Allah, mensucikan Allah, bertakbir, bertahmid, bertasbih. Yang ketiga adalah menggunakan nikmat yang Allah karunia itu di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat hidayah, nikmat Islam. Setiap hari kita berdoa kepada Allah minimal 17 kali sehari semalam dengan doa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kepada kami hidayah, jalan yang lurus. Konsekuensi dari permohonan kita kepada Allah berupa hidayah yang pertama adalah, atau bukan konsekuensi, salah satu makna atau ada 3 hal yang merupakan makna dari permintaan kita kepada Allah hidayah. Yaitu yang pertama adalah semoga agar Allah, kita memohon kepada Allah agar Allah mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dan kita harus sadar masih banyak di antara petunjuk-petunjuk Allah yang belum kita ketahui. Masih sedikit yang kita ketahui ini. Harus terus banyak belajar dan banyak doa-doa yang lebih spesifik, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, dan juga memohon berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, permohonan kita kepada Allah berupa hidayah adalah memohon kepada Allah agar Allah memudahkan kita untuk dapat mengamalkan ilmu tersebut. Tidak ada jaminan orang yang belajar berarti dia mengamalkan ilmunya, tetapi benar-benar karena kemudahan dari Allah, karena taufik dari Allah, Allah memudahkan dan memberikan taufik kepada hambanya untuk mengamalkan ilmu tersebut. Maka kita penting memohon kepada Allah juga secara spesifik, minta agar Allah berikan karunia kepada kita untuk dapat mengamalkan ilmu tersebut. Di antara doa yang diajarkan Nabi SAW, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk dapat selalu mengingat-Mu, untuk dapat mensyukuri nikmat-Mu, dan untuk dapat beribadah dengan baik. Yang ketiga, kita mohon kepada Allah berupa hidayah adalah agar Allah meneguhkan hati kita
supaya kita tetap istiqomah sampai akhir hayat. Tidak ada jaminan kalau kita istiqomah di hari ini berarti nanti malam atau besok akan istiqomah juga. Hati ini berbolak-balik. Nabi SAW mengajarkan doa yang lebih spesifik, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Atau kalau kita banyak, maka kita mengatakan ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami agar selalu berada di atas rel agamamu. Itu makna dari permohonan kita kepada Allah berupa hidayah. Juga di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat ukhuwah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ya. Jadi salah satu nikmat dari Allah adalah nikmat ukhuwah yang wajib kita syukuri adalah dengan cara apa? Dengan cara kita menjaga agar ukhuwah ini tetap terjaga, terjalin. Musuh-musuh Islam menginginkan agar umat Islam ini berpecah belah, saling bermusuhan. Maka kita harus menjaga apa-apa yang dapat mengeratkan ukhuwah, di antaranya saling berkunjung, saling berkenalan, tak kenal maka tak sayang. Kemudian juga banyak hadis-hadis Nabi SAW, tahadu, tahabu, saling menghadiahi, kalian akan saling mencintai, mengucapkan salam, menyebarkan salam, ketika sholat safnya rapat, itu mengeratkan ukhuwah. Terus yang kedua, hal-hal yang dapat merenggangkan, meretakkan ukhuwah itu yang harus dihindari. Di antaranya adalah ghibah, namimah, bersu'udzon, takabbur. Itu dapat merusak ukhuwah. Kemudian juga yang dapat merusak ukhuwah adalah berjalan teguh di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah, jangan ikuti jalan-jalan yang lain yang akan menyebabkan kalian berpisah, berpecah dari jalan Allah tersebut. Semoga Allah SWT melembutkan di antara hati kita semua dan memperbaiki hubungan di antara kita, menyatukan umat Islam dalam shaf yang sama, saling bersatu shaf, bersinergi untuk tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa. Dan alhamdulillah perjalanan kita ini juga insya Allah berkunjung sama saudara sesama muslim untuk saling menguatkan. Kami juga banyak mengambil pelajaran dalam perjalanan ini. Semoga Allah SWT memberkahi perjalanan kami semuanya sampai pulang lagi ke Pulau Jawa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.